Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Noval Dwi Agung Saputra. Saya dari Universitas Wisnuwardana Malang. Saya prodi manajemen semester 3 dengan NIM 24020202030. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi material dengan bab penetapan harga dalam praktik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Hastuti SOS MM. Baik, langsung saja ke materinya. Materi bab ke-11 yaitu penetapan harga dalam praktik. Lanjut saja langsung. Nah, di sini ada pengantar. Penetapan harga adalah salah satu keputusan paling penting dalam bisnis karena harga langsung mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan. Harga bukan hanya angka, tetapi juga sinyal bagi konsumen tentang kualitas dan posisi produk. Dalam prakteknya, penetapan harga harus mempertimbangkan seperti biaya produksi, daya beli konsumen, perilaku pesaing, dan kebijakan pemerintah. Keputusan harga yang salah bisa membuat produksi tidak laku atau merugikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih strategi harga yang sesuai dengan situasi pasar. Nah, topik kali ini adalah penetapan harga. Kenapa sih penetapan harga itu? Ya, karena harga itu bukan angka yang ditempel di produk saja. Harga itu sinyal, seperti sinyal buat konsumen. Misalnya, kalau harga tinggi, kita sering mikir, wah, pasti barang ini premium nih, mahal nih karena mahal nih gitu. Nah, sebaliknya kalau murah banget bakal itu kita bisa ragu kualitasnya, karena kan kayak mikir produk murah pasti jelek gitu. Nah, buat perusahaan, harga ini menentukan apakah mereka bisa balik modal dan dapat untung. Jadi kalau salah menentuin harga, resikonya produk bisa nggak laku atau malah bikin rugi. Bahkan paling parah adalah nggak laku sama sekali. Makanya perusahaan harus hati-hati banget. Harus lihat daya produksi, daya beli konsumen, harga pesaing, bahkan aturan pemerintah. Seperti selanjutnya. Nah, di sini ada strategi penetapan harga berbasis biaya. Strategi penetapan harga berbasis biaya adalah metode klasik yang menghitung harga jual dengan menambahkan margin keuntungan ke total biaya produksi. Metode ini sering disebut cost plus pricing. Strategi ini cocok digunakan untuk produk dengan biaya produksi yang stabil dan permintaannya relatif pasti. Kelebihannya adalah perusahaan dapat memastikan biaya tertutupi dan laba terjamin. Namun, kelemahannya adalah harga yang ditetapkan bisa jadi terlalu mahal jika daya beli konsumen rendah atau terlalu murah jika permintaan sangat tinggi, sehingga perusahaan kehilangan potensi keuntungannya. Nah, strategi pertama yang umum dipakai adalah cost plus pricing-nya, yaitu strategi berbasis biaya. Cara ini simpel banget. Kita hitung semua biaya produksi, termasuk biaya pemasaran, distribusi, overhead, dan lain-lain. Setelah itu, kita tambahkan margin keuntungan yang kita inginkan. Nah, ini ada contohnya ya nanti selanjutnya. Strategi ini cocok kalau biaya produksi stabil dan permintaan relatif bisa diprediksi. Jadi kayak konsumen, kayak pembeli itu bisa diprediksi. Nah, dengan cara ini perusahaan bisa memastikan semua biaya tertutupi dan tetap dapat keuntungan atau laba. Tapi ya ada kelemahannya. Kadang harga yang ketemu bisa terlalu mahal buat konsumen atau malah terlalu murah padahal orang banyak yang membelinya. Selanjutnya, nah, di sini ada yang saya sebutkan yaitu contoh strategi biaya. Sebagai contoh, jika biaya produksi sebuah produk adalah 50.000 dan biaya overhead serta pemasaran 10.000, maka total biaya per unit menjadi 60.000. Jadi ditambah 50.000 ditambah 10.000 yaitu biaya overhead. Nah, jika perusahaan menargetkan margin keuntungan 25%, maka harga dijual akan ditetapkan sebesar 75%. Jadi ditambah 25% yaitu 75%. Metode ini
memang sederhana, namun kelemahannya adalah tidak memperhitungkan kondisi pasar dan harga kompetitor. Jadi perusahaan harus tetap berhati-hati ketika hanya mengandalkan strategi berbasis biaya. Nah, di sini biar gampang kita pakai contoh yang sebelumnya, yaitu misalnya biaya produksi 50 per unit ditambah biaya pemasaran 10.000, jadi totalnya 60.000 kan. Kalau perusahaan ingin untung, ya kita tambah, kayak kita ingin untungnya itu 25%, jadi kita tambah berarti 25% keuntungan. Berarti harga jualnya adalah 75.000. Nah, gampang kan? Tapi kita harus tetap cek pasar ya, atau apa namanya, kondisi pasar penjualan di pasar itu gimana. Nah, kalau ternyata pesaing jualnya 70.000, nah kemungkinan konsumen akan pindah ke mereka. Jadi walaupun ini metode paling praktis, jangan sampai lupa cek harga kompetitor atau dan situasi pasar lah itu. Langsung next. Nah, di sini ada strategi penetapan harga berbasis permintaan. Nah, di sini berbeda dengan pendekatan berbasis biaya. Strategi berbasis permintaan menitik beratkan pada nilai yang dirasakan oleh konsumen. Metode ini sering disebut value based pricing. Perusahaan harus memahami seberapa besar manfaat yang dirasakan pelanggan dan beberapa harga maksimum yang bersedia mereka bayar. Strategi ini sering digunakan untuk produk premium atau inovatif seperti iPhone dari Apple atau kopi Starbucks. Dengan cara ini, perusahaan dapat memaksimalkan perimaan harga dan menciptakan persepsi eksklusivitas. Nah, strategi berikut adalah value based pricing ya, atau berbasis permintaan. Nah, ini beda banget dengan yang tadi. Kalau tadi fokusnya ke biaya, nah di sini fokusnya ke nilai yang dirasakan konsumen. Jadi kita kayak memahami apa yang ingin konsumen mau gitu. Contohnya Apple atau iPhone lah ya, iPhone, Pad dan lain-lain, produk Apple lah. Biaya bikin iPhone mungkin nggak jauh beda dari HP lain, tapi karena konsumen merasa brandnya keren dan eksklusif, Apple bisa jual lebih mahal. Jadi kan Apple tuh kayak, wah produknya tuh kayak, misal di Indonesia kan Apple tuh adalah produk yang mewah. Jadi para konsumen tuh beranilah untuk ambil iPhone dengan harga yang mahal, karena kan merasa kalau beli iPhone itu adalah suatu hal atau pencapaian yang wah banget. Kayak apalagi gadget yang gengsinya gede, pasti paham kalau iPhone itu buat naikin gengsi gitu lah. Nah, supaya bisa pakai strategi ini, perusahaan harus benar-benar paham target konsumennya, siapa mereka, berapa harga yang mereka rela bayar, dan berapa besar manfaat yang mereka rasakan dari produk itu. Nah, begitu guys. Berarti langsung slide ke berikutnya. Di sini ada implementasi strategi permintaan. Untuk menerapkan strategi berbasis permintaan, perusahaan harus melakukan beberapa langkah penting. Pertama, melakukan segmentasi pasar agar tahu siapa target konsumennya. Kedua, mengukur persepsi nilai konsumen melalui riset pasar. Ketiga, menetapkan harga yang seimbang antara nilai yang dirasakan dan keuntungan yang diinginkan perusahaan. Dan yang keempat, terakhir, melakukan uji pasar untuk melihat respon konsumen. Dan terakhir, mengevaluasi harga secara berkala karena persepsi konsumen dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, cara menerapkannya juga ada beberapa langkah. Pertama, perusahaan harus segmentasi pasar dulu ya, seperti saya jelaskan sebelumnya dulu, supaya tahu siapa targetnya. Jadi kita kayak observasi buat target kita siapa. Biasanya perusahaan juga maaf kedua, lakukan riset, cari tahu seberapa besar nilai yang dirasakan konsumen. Setelah itu baru tentukan harga yang pas. Jadi kayak kita udah tahu yang mau di konsumen mau, nah kita langsung saja eksekusi harga. Tentukan harga yang pas ya, nggak terlalu mahal sampai orang kabur, tapi juga jangan terlalu murah
sampai rugi. Biasanya perusahaan juga uji coba dulu di pasar kecil, dan yang penting harga ini dievaluasi terus karena persepsi konsumen itu bisa berubah sewaktu-waktu, apalagi kan ada kayak mungkin ada saham naik atau enggak inflasi yang naik. Oke, next. Nah, di sini ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah praktek penjual produk yang sama dengan harga berbeda kepada segmen konsumen yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pendapatan dengan menangkap surplus konsumen yang berbeda-beda. Contohnya sederhana adalah tiket bioskop dengan harga khusus untuk pelajar atau harga grosir yang lebih murah dibanding harga eceran. Strategi ini efektif jika perusahaan mampu mencegah konsumen dari segmen harga tinggi membeli di segmen harga rendah atau yang biasanya disebut arbitrage. Nah, sekarang kita bahas diskriminasi harga nih. Istilah agak serius ya, tapi maksudnya simpel, jual produk yang sama dengan harga berbeda ke konsumen yang berbeda. Nah, di sini kan tadi saya sebutkan contohnya adalah tiket bioskop dengan harga khusus untuk pelajar. Jadi ada harga khusus untuk si pelajar, ada harga normal dan harga pelajar. Nah, tujuannya supaya perusahaan bisa dapat keuntungan lebih banyak dengan menangkap semua segmen konsumen. Tapi tentu harus ada cara supaya konsumen dari segmen harga tinggi nggak ikut beli di harga murah. Itu jadi ada syarat-syaratnya, kayak pelajar harus mungkin kayak memberi kartu pelajar gitu, atau enggak di tes identitas di dalam sekolah gitu. Nah, next. Nah, di sini ada bentuk-bentuk diskriminasi harga. Ada 3 bentuk utama diskriminasi harga. Yang pertama ada derajat pertama, di mana harga ditentukan sesuai dengan kemampuan membayar setiap konsumen, misalnya dalam lelang. Kedua, diskriminasi derajat kedua yaitu harga berbeda berdasarkan jumlah pembelian seperti diskon grosir atau pembelian dalam paket bundling. Ketiga, diskriminasi derajat ketiga yaitu harga berbeda untuk kelompok atau wilayah tertentu seperti harga khusus mahasiswa, lansia, atau promo berdasarkan lokasi geografi. Sudah cukup jelas ya di sini untuk contoh-contohnya. Oke, next. Penetapan harga di pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar persaingan tidak sempurna, menetapkan harga menjadi lebih strategis karena perusahaan memiliki kekuatan pasar. Dalam monopoli, harga ditentukan di titik mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal atau MR sama dengan MC. Dalam pasar oligopoli, harga biasanya cenderung stabil karena setiap perusahaan mempertimbangkan reaksi pesaing sebelum mengubah harga. Sementara itu, pada pasar persaingan monopolistik, perusahaan berusaha membedakan produk untuk biar bisa menetapkan harga lebih tinggi dibandingkan pesaing. Nah, di pasar pesaing tidak sempurna ini, harga jadi makin strategis. Kalau di monopoli, perusahaan yang menentukan harga dan mereka biasanya pasang harga di titik MC supaya laba maksimal. Kalau di oligopoli, permainannya cuma sedikit, jadi harga cenderung stabil. Tapi kalau satu perusahaan turunkan harga, biasanya yang lain ikut, jadilah perang harga di situ. Karena pesaing monopolistik, perusahaan akan beda-bedain produk supaya bisa bersaing dengan harga yang lebih tinggi. Oke, next. Nah, di sini ada strategi harga di pasar oligopoli. Beberapa strategi harga yang digunakan di pasar oligopoli antara lain price leadership, di mana suatu perusahaan besar bertindak sebagai penentu harga dan perusahaan lain mengikutinya. Ada juga tangent collision, yaitu kesepakatan tidak resmi antara perusahaan untuk mempertahankan harga tetap stabil agar semua pihak memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir ada predatory pricing, yaitu penurunkan harga sangat rendah untuk sementara waktu dengan tujuan mengusir pesaing dari pasar.
Nah, di pasar oligopoli beberapa strategi yang sering dipakai. Pertama itu berikut, yaitu flash leadership adalah suatu perusahaan besar yang jadi pemimpin harga yang lain kayak ikut saja gitu. Nah, yang kedua ada tacit collusion, semacam kesepakatan diam-diam antara perusahaan supaya harga tetap stabil. Nah, yang ketiga ada predatory pricing. Ini sengaja banting harga yang sangat-sangat rendah supaya pesaing gulung tikar, karena kan kalau harga rendah pasti konsumen kan naik gitu ya, kayak wah ini rendah nih, harganya murah nih, kita beli beli beli, nah gitu. Nah, strategi predator pricing ini sangat agresif banget dan beresiko, karena beresikonya bisa di monopoli. Jadi kayak wah ini harganya kayak ada perusahaan A ini dengan mematok harga yang normal, nah perusahaan B ini dengan mematok dengan strategi dengan predatory pricing, dengan mematok harga dengan sangat rendah. Nah, itu bisa dimonopoli. Perusahaan A bisa membeli semua produk perusahaan B, jadi kayak semua tuh habis gitu, habis dibeli oleh perusahaan A, perusahaan B dibeli perusahaan A. Jadi kayak bukan membeli perusahaannya, tapi kayak membeli, kayak misal kedua perusahaan ini memproduksi buku. Nah, jadi buku yang diproduksi oleh perusahaan B itu dibeli semua oleh perusahaan A. Jadi yang perusahaan B ini udah nggak ada stok buat dibeli, buat dijual. Nah, jadi perusahaan A ini banyak nih stoknya karena nggak ada pesaing lagi, karena perusahaan B udah nggak jual lagi. Nah, jadi untung lah, bisa memantau harga yang tinggi atau nggak sedang mengikuti pasar gitu. Baik, selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah penetapan harga dinamis di era digital. Era digital membawa perubahan besar pada strategi harga. Perusahaan kini dapat menetapkan harga dinamis ataupun dynamic pricing, di mana harga dapat berubah secara real time tergantung pada permintaan, ketersediaan stok, lokasi konsumen, bahkan perilaku belanja sebelumnya. Contoh yang sering kita temui adalah tarif transportasi online seperti Grab atau Gojek yang bisa naik saat jam sibuk, atau harga tiket pesawat yang naik mendekati tanggal keberangkatan. Keunggulan strategi ini adalah perusahaan bisa mengoptimalkan pendapatan, tetapi harus hati-hati agar tidak memicu protes konsumen karena dianggap tidak adil. Nah, karena nggak adil ya. Di era digital sekarang ada yang namanya dynamic pricing ya. Ini yang bikin harga bisa berubah-ubah tergantung situasi. Kayak contohnya yang gampangnya yaitu tadi tarif ojek online yang naik saat jam sibuk itu bisa naik guys, atau tiket pesawat yang makin mahal mendekati tanggal keberangkatan. Dengan cara ini perusahaan bisa memaksimalkan pendapatan, tapi hati-hati kalau harganya naik terlalu ekstrim, konsumen bisa protes. Nah, ini tuh ya contohnya kayak Gojek itu tadi, kayak di jam sibuk. Nah, Gojek ini memanfaatkan itu buat menaikkan tarifnya gitu. Terus baik, di sini langsung kesimpulannya. Kesimpulannya, menetapkan harga merupakan keputusan penting yang mempengaruhi posisi perusahaan di pasar. Tidak ada satu strategi yang selalu tepat untuk semua kondisi ya. Strategi berbasis biaya cocok untuk biaya yang stabil, sedangkan berbasis permintaan cocok untuk produk yang bernilai tinggi. Diskriminasi harga dapat meningkatkan pendapatan jika dilakukan secara etis. Nah, dalam pasar tidak sempurna, perusahaan harus memperhatikan reaksi pesaing sebelum menentukan harga. Dan di era digital, dynamic pricing menjadi alat penting untuk bertahan di pasar yang cepat berubah. Perusahaan yang fleksibel dalam strategi harga akan lebih kompetitif dan berkelanjutan. Baik, berikut adalah materi yang saya paparkan, yaitu bab 11 tentang penetapan harga dalam praktek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.